Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai mata pelajaran ini, marilah kita berdoa. Monggo Ketua Kelas, Mas Khalil dipimpin. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Silakan untuk teman-teman untuk bisa membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai, kita absen dulu ya teman-teman. Ahmad Farid. Hadir, Pak. Ines Indiana. Hadir, Pak. Nadira hadir. Hadir, Pak. Adinda Rizky. Hadiroh, Bapak. Terus Faiz hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sudah siap belajar? Sudah, Pak. Siap, Pak. Insya Allah siap, Bapak. Oke. Pada sehat semua kan ini? Karena situasi pandemi ini, Bapak sarankan buat kita semuanya agar anak-anak semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa? Siap, Pak. Saya, Pak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Betul sekali, pintar sekali Dinda. Nah, jadi kan karena sekarang ini lagi masa pandemi, karena Bapak juga paham, kalian pasti gabut banget belajar online ini, membosankan sekali. Jadi Bapak sarankan buat kalian buka-buka di YouTube. Belajar itu nggak perlu di buku kok. Maksudnya belajar itu kita mencari materi nggak hanya di buku saja. Kita bisa mencarinya di YouTube, di majalah. Tetap semangat semua belajar. Semangat semuanya kan? Semangat. Semangat. Semangat, Pak. Semangat. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas materi tentang apa? Tentang ada Bertamu dan menerima tamu, Pak. Betul sekali. Tadi malam sudah baca buku ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah baca buku. Sudah, Pak. Kira-kira kalian tahu nggak sih bertamu itu apa sih maksudnya bertamu? Ketok pintu rumah orang. Salah, bertamu itu adalah berkunjung dalam rangka seperti menjalin silaturahmi ataupun mempererat tali persaudaraan. Nah, Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kita. Bahkan dalam bertamu pun kita itu diajarkan tentang etikanya. Kira-kira ada yang tahu nggak etika bertamu itu apa saja sih? Tidak boleh mengetuk pintu rumah lebih dari 3 kali, Pak. Pintar sekali. Jadi buat anak-anak sekalian, kalau seumpamanya nanti kita berkunjung ke rumah orang, kalau kita sudah mengetuk pintu 3 kali tetapi tidak dibukakan, ya udah kita pulang aja atau kita menunda kunjungan kita. Nah, mengunjungi orang aja 3 kali kita mengetuk pintu tidak dibuka, kita dipersilahkan kita pulang aja, apalagi kita ngechat dia yang nggak balas chat kita. Bercanda. Bisa aja, Bercanda ya. Bapak. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan pantas. Jadi kalau kita mengunjungi rumah orang-orang itu, kalau kita berpakaian yang compang-camping, kira-kira pantas nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, makna dari kita berpakaian yang rapi itu supaya kita itu menghargai orang yang kita kunjungi dan kita menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada memberi isyarat dan salam ketika datang. Maksudnya ialah ketika kita datang ke rumah seseorang yang ingin kita kunjungi, hendaklah kita bilang, misalnya kan kita lagi ngetuk pintu gitu kan. Nah, kita bilang, bolehkah saya masuk? Gitu. Jangan asal langsung nyelonong. Biasanya di sini ada nggak yang langsung nyelonong gitu? Pak Is langsung nyelonong nggak kalau masuk ke rumah yang mau dikunjungi?
Nggak pernah, Pak. Aku biasanya nyelonong, Pak, kalau ke rumah teman. Nggak boleh seperti itu ya, Dinda. Oke, nggak akan diulangin. Ya. Yang selanjutnya yaitu jangan mengintip ke dalam rumah. Dikarenakan apa? Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak boleh ngintip ke dalam rumah? Biasanya kan ada yang ngintip-ngintip di jendela tuh. Nanti matanya gede sebelah kalau ngintip. Bukan. Jadi supaya kita tuh menghindari, kita takutnya nanti pas kita ngintip orang itu sedang membuka aurat di dalam rumahnya. Jadi tidak boleh mengintip karena itu perbuatan yang tidak sopan. Rasulullah pun pernah rumahnya diintip dan Rasulullah berkata, kalau aku tahu kamu mengintip rumahku, mungkin sudah aku colok matamu. Karena itu perbuatan yang tidak sopan sama sekali. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Pak. Selanjutnya yaitu tamu lelaki itu dilarang masuk ke dalam rumah wanita apabila wanitanya itu sendirian di rumah. Maksudnya misalnya nih Mas Khalil berkunjung ke rumah Mbak Ines. Tapi di rumah Mbak Ines nggak ada siapa-siapa. Maka Mas Khalil cukup diperkenankan sampai di depan pintu. Paham Mas Khalil? Paham, Pak. Selanjutnya yaitu masuk dan duduk dengan sopan. Biasanya kalian kalau duduk masuk rumah orang itu duduknya sopan nggak? Sopan kan? Lumayan. Harus sila, kakinya bersila. Ketika kita masuk ke dalam rumah orang itu, kita harus menjaga mata kita. Jangan asal begitu duduk langsung kita ngelihat-ngelihat ke seluruh sekeliling rumah, itu tidak diperkenankan. Selanjutnya ketika kalau misalnya kita dikasih hidangan nih sama yang punya rumah, itu jangan sampai kita tuh memilih kayak gini, aku mau yang ini, aku mau yang ini gitu. Itu nggak boleh. Ambillah makanan yang terdekat. Nah kalau misalnya kita dikasih makanan, kita disuguhi makanan yang berat seperti makan nasi, makan rendang gitu, hendaklah kita itu makannya, piringnya itu dibersihkan. Maksudnya sampai bersih makannya. Biasanya kan kita kan kayak gengsi gitu ya, makannya jangan sampai habis nanti dikira rakus. Enggak. Islam mengajarkan kita agar membersihkan makanan itu. Lagian juga di dalam Islam itu dilarang mubazir. Paham kan teman-teman? Paham. Pak. Selanjutnya Pak. segera pulang. Kalau misalnya sudah selesai urusan kita, segera pulang. Jangan lanjut gosip. Ceritain orang sana sini. Itu kebiasaan siapa itu? Mbak Nadira ya? Teman saya, Pak. Ya, Pak. Nggak boleh ya. Nah, selanjutnya, lama maksimal bertamu. Misal, kita bertamu ke rumah orang itu jangan lama-lama. Cukup 3 hari. 3 hari, 3 malam. Itu maksimalnya. Karena dikhawatirkan nanti memberatkan si penerima tamu. Contoh nih, Mbak Nadira main ke tempat Mbak Ines sampai berbulan-bulan. Kira-kira Mbak Ines keberatan nggak? Keberatan banget. Iya, jadi nggak boleh maksimal 3 hari. Selanjutnya yaitu akhlak menerima tamu. Kalau yang tadi kan kita akhlak bertamu. Selanjutnya yaitu akhlak menerima Kamu. Iya, pinter. Akhlak menerima tamu. Yang pertama, berpakaian yang pantas. Ketika ada tamu datang, kita menyambutnya dengan pakaian yang bagus, yang elok, yang enak dipandang. Jadi tamu itu kalau datang ke tempat kita lagi itu dengan senang hati. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap baik. Jangan misalnya kayak gini, dia datang, ngapain sih datang-datang ke sini terus gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap bersenang hati menerima tamu. Yang ketiga, menjamu tamu dengan yang ada. Jadi jangan misal kita ini hidupnya pas-pasan, terus kita itu rela ngutang sana sini demi menjamu tamu. Itu nggak boleh. Jadi seadanya aja yang kita punya, yang kita hidangkan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Selanjutnya yaitu lama waktu lagi. Kita itu kan tadi kan diperkenankan 3 hari aja ya bertamu. Nah, selanjutnya itu terserah kita yang menerima tamu. Karena
dalam Islam itu mewajibkan kita mengistimewakan tamu itu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari itu dianggap kita sedekah. Kan kewajiban kita cuma 3 hari menjamu tamu. Kalau misalnya di 4 hari atau 5 hari, maka 2 harinya itu dihitung sedekah. Selanjutnya yaitu antarkan tamu. Misalnya tamu mau pulang itu antarkan sampai halaman rumah, jangan begitu dia pamit kita tetap duduk gitu. Lebih baik diantar sampai depan rumah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Aku mau tanya Bapak. Saya juga Bapak. Ya gimana duluan Adinda Rizky? Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan kita ke rumah tamu, kita harus duduk dengan sopan, yaitu dengan bersila. Nah, kalau bagaimana sih kalau rumah tamunya itu tuh ruang tamunya itu kursi, Bapak. Terus kita duduknya harus bersilakah juga atau bagaimana? Menyesuaikan. Oke. Kalau misalnya dia kursi sofa ya menyesuaikan aja. Yang penting duduknya jangan kayak mengkangkang, jangan kayak pokoknya yang sopan aja, yang sekiranya pantas dilihat. Oke, Bapak. Terima kasih atas Mas jawabannya. Faiz, gimana? Ini Pak, saya mau tanya. Ketika kita lagi sholat, terus kemudian datang tamu, itu bagaimana Pak? Kira-kira pertanyaannya ini menarik sekali ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Mbak Nadira bisa jawab nggak? Kalau nggak salah, ketika kita sedang sholat, kemudian ada tamu, kita harus mengeraskan suara kita, suara bacaan sholat kita, gitu Pak. Supaya apa itu ya? Supaya apa Mbak Nadira? Kira-kira pertanyaannya ini menarik sekali ya. Kira-kira teman-teman ada Pak, saya mau tanya. Jika kita lagi sholat, datang tamu, bagaimana Pak? Pinter sekali. Beri tepuk tangan dong buat yang tanya, Mas Faiz dan Mbak Adinda dan Mbak Nadira. Tepuk tangannya. Oke. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan kita ini? Apa yang bisa kita tangkap? Saya Pak. Oke, monggo Mas Holil. Jadi bertamu itu adalah berkunjung ke rumah orang lain dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Dan etika bertamunya itu ada yang pertama meminta izin masuk sebanyak 3 kali. Kalau misalnya lebih dari itu nggak boleh, lebih baik pergi pulang. Terus selanjutnya berpakaian yang pantas. Kita harus memakai pakaian yang rapi untuk bertamu. Dan setelah itu memberi isyarat atau memberi salam. Setelah itu jangan mengintip ke rumah orang lain. Habis itu memperkenalkan diri sebelum masuk. Setelah itu apabila tamunya itu laki-laki dan penghuni rumahnya itu sendirian, seorang wanita, maka kita tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu masuk dan duduk dengan sopan. Duduk sopannya itu menyesuaikan. Kalau misalnya kursi ya kita duduknya sesuai dengan kursinya. Kalau misalnya nggak ada kursi kita duduknya sila. Menerima jamuan dengan tuan rumah dengan senang hati. Kita selalu menerima tamu dengan senang hati, tidak boleh bad mood. Setelah itu makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat dan jangan memilih makanan nggak boleh ketika kita bertamu. Bersihkan piring, habiskan makanan. Setelah itu segera pulang setelah selesai ada urusannya. Selanjutnya ada lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Setelah itu membiasakan akhlak bertamu dan hikmahnya adalah bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran. Setelah itu dengan bertamu seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian. Dan selanjutnya bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Pinter sekali. Untuk Mas Holil nanti nggak usah ngerjakan soal ya. Sudah Bapak anggap nilai kamu 100. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jadi Bapak harap dengan adanya pelajaran ini,
kita semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita agar di masyarakat nanti kita dikenal sebagai orang yang baik. Bapak harap kalian bisa menerapkannya, oke? Oke, Pak. Coba. Ya, terima kasih. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya teman-teman, maka kita cukupkan sampai di sini. Oh iya, jangan lupa nanti Bapak share soal ya buat PR kita semuanya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh keluar. Kalau Bapak ada salah, Bapak minta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya, Pak. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.